Dalam dialog Ainis Jabar dan kita masih berbincang juga dengan Bapak Ustadz Nandang Koswara atau Abah Nandang ya. Beliau juga merupakan Ketua Serikat Islam Jabar dan juga pemimpin Kiblatur. Dan pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan bahwa terkait ilmu menjadi satu hal yang penting dalam menjaga istiqomah. Lantas Pak Ustadz, ketika kita menjaga istiqomah selepas bulan suci Ramadan, kurang lebih nanti kembali insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali lagi selepas bulan suci Ramadan, Baik. Allah mempertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya Apa yang Allah. akan dirasakan ketika kita menjaga istiqomah ini? Baik. Saya ini pembimbing Kiblatur. Ya. Abah dipanggil oleh jamaah itu dengan sangat akrab sekali ya. Katakan bahwa contoh dalam ibadah itu seperti halnya Bapak dan Ibu menunaikan ibadah umroh dan haji. Kalimat yang seringkali disampaikan, untayan doa dari handai taulan itu, semoga Bapak dan Ibu menggapai kemabruran. Ya, mabrur ibadah umrohnya, mabrur ibadah hajinya. Tapi jarang orang mengungkap mabrur itu pada dimensi kehidupan real, dalam kehidupan nyata kita. Kalau mengambil istilah mabrur dalam kaitannya istiqomah pasca Ramadan, ini sangat relevan. Jadi kalau pengajian-pengajian ini selama 1 bulan penuh di Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi Jawa Barat tiap hari ya, ujung dari sebuah amaliyah di 10 malam terakhir, Abah seringkali juga menyatakan yang akan menentukan mabrur dan tidaknya amaliyah kita pasca Ramadan, memunculkan keistiqomahan, teguh pendirian dalam pribadi kita ini. Mereka rindu akan sapaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, sapaan semacam apa, Bah? Abah katakan bahwa kita berzikir, berdoa itu dialog kepada Allah, dan ketika kita ingin tahu apakah istiqomah dan tidak, tetap berkomunikasi dengan Allah. Jika Allah menyatakan ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan menjawab permohonan hamba-hambaku ketika dia memohon kepadaku, di situ terjadi sebuah sapaan, dialog yang sangat intens dari seorang hamba dengan Khalik. Maka di situ pasti kemabruran akan terjadi. Syaratnya hanya 2. Fal yastajibuli, yang kedua wal yu'minu bi. Lengkapnya ayat itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186. Suatu hari ada seorang Arab Badui dan dia menghadap baginda Nabi dan dia berkata, "Hei Muhammad, tunjukkan kepadaku mana Tuhanmu itu. Engkau bawa agama baru untuk mengkelabui kami. Coba di hadapanku tunjukkan mana Tuhanmu." Maka turunlah ayat itu yang menjadi asbabun nuzul untuk memberikan sebuah jawaban. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hei Muhammad, apabila ada seorang hamba bertanya tentangku, katakan kepadanya, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku apabila dia memohon kepadaku. Di situ sebuah proses yang sangat indah sekali ya. Kenapa Pak Irfan indah sekali? Karena di situ Allah menunjukkan janjinya akan memberikan jawaban kepada hamba-hambanya ketika dia bersujud, ketika dia berdoa, memohon dengan penuh kehusyuan jiwa. Maka disitulah Allah akan mengabulkannya. Tapi Allah menyatakan, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Penuhilah apa yang menjadi kewajibanmu untuk ta'atal imtithali awamirillah wal ijtinabi nawahi. Ketakwaan itu sendiri. Ya. Jadi penuhi perintah-perintahku, kemudian jauhi larangan-laranganku. Yang kedua, wal yu'minu bi, hendaklah engkau menjaga deklarasi imani untuk tetap teguh. La'allahum yarsyudun, pasti mereka akan senantiasa berada di bawah naungan hidayahku.
Baik, itu dia. Jadi keuntungan ketika istiqomah di luar bulan suci Ramadan, insya Allah apapun permohonan melalui doa yang khusyuk, ibadah yang khusyuk, dan tadi yang Pak Ustadz ataupun juga Abah sampaikan bahwa dengan melakukan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi larangan yang insya Allah doa yang dipanjatkan ini akan diijabah dengan syarat tadi ya, Abah ya, dengan istiqomah tersebut. Nah, selama tentunya juga menjaga keistiqomahan ini, bagaimana kita melihat bahwa istiqomah kita sudah betul, jangan sampai juga istiqomah kita tidak sesuai ini Pak Abah. Baik. Innallazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan ikrar di dalam dirinya, saya beriman kepada Allah, qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sudah pasti dia akan disiplin di dalam merealisasikan keimanannya itu, dan itulah istiqomah. Ya. Dan kita ingin tahu bagaimana istiqomah ini berhasil atau tidaknya, maka dengan istiqomah itu ada sesuatu yang tumbuh kembang di dalam diri kita. Di bulan Syawal ini, apakah qiyamul lail kita meningkat atau tidak? Ya. Kalau di bulan Ramadan begitu semangat, kalau di bulan Syawal malah kita ini kendor, ya. Tidur aja dan tidur, balas dendam misalkan ya. Apakah di bulan Syawal ini 6 hari saum sunnah itu dilaksanakan atau tidak? Berlomba gitu kan yang 6 hari. Tapi kadang dilupakan juga untuk membayar saum. Ya wajib untuk mengqadha misalkan ya. Nah, ibu-ibu ini Mbak ya, untuk ibu-ibu. Ketika ada ibu-ibu yang bertanya, "Bah, cina, apa kita harus mendahulukan yang 6 hari, wujud kita istiqomah itu, saum sunnah yang utama di bulan Syawal, atau membayar mengqadha dulu?" Ya Abah tegaskan mengqadha dulu dong. Ada alasan lagi, kan mengqadha itu setahun dong, bisa kita sampai mendekati Ramadan. Kadang lupa, baru ingat ketika Ramadan akan tiba gitu ya. Jelas di sini kita harus berupaya bagaimana mewujudkan keistiqomahan kita ini, mengutamakan hal yang lebih utama ya. Kalau mengqadha lah kita laksanakan, tetapi yang 6 hari juga kita laksanakan. Limit waktu 1 bulan penuh itu jangan terhalang karena silaturahim, jangan terhalang karena banyak tamu gitu ya, dan suasana Idul Fitri. Tetap bahwa mewujudkan istiqomah itu kita harus mengutamakan amalan-amalan kita yang harus lebih diprioritaskan. Jangan sampai malah sebaliknya, gitu ya. Di bulan Syawal ini banyak bersilaturahim, tapi ibadahnya kendor. Ini bahaya. Oke, amaliyah yang wajib yang harus diutamakan. Betul. Baik Abah ya. Baik Abah, karena tidak terasa dengan keterbatasan waktu, mungkin terakhir kita tutup dengan doa Abah, terutama selepas bulan suci Ramadan masuk ke bulan Syawal ini. Silahkan Abah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Ya Rabbana, kami bersimpuh di hadapan-Mu, jadikanlah kokohnya iman dan takwa kami, membuat diri kami disiplin di dalam melaksanakan amalan-amalan kepadamu. Ya Rabbana, teguhkan keistiqomahan dalam pribadi kami, untuk dapat mendekatkan diri kami lebih dekat lagi kepadamu dan melaksanakan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepada surga-Mu. Ya Rabb, berikan kemampuan kepada kami, agar di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, kami dapat menjauhkan diri dari amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepada neraka-Mu. Ya Rabb, bimbinglah kami untuk senantiasa jadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah, bersyukur, berdoa, dan taqarrub kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun, terima kasih Abah Nendang Koswara sudah bergabung di News Jabar. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita pada kesempatan kali ini di Dialog iNews Jabar bersama Bapak Ustadz Nendang Koswara atau Abah Nendang Koswara, Ketua Serikat Islam Jabar dan juga Ketua Kiblatur. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Jabar pada kesempatan kali ini. Anda bisa menyimak kembali seluruh perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol keamanan kesehatan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.